dengan rekomendasi daftar lokus, hampir mirip mungkin ya dengan jalur sedang. Cuman yang saya ingin untuk penjelasan kembali dari Bu. Suara saya dengar? Hilang jadinya. Suara saya dengar? Kita lanjut aja ya. Suara saya dengar? Labuan Batu ini. Itu nyembuh. Angkat tangan dari Labuan Batu. Silakan Bapak Ibu dari Labuan Batu. Baik, terima kasih Ibu. Bu Ayu dilayani. Udah di store ya Pak? Pertama tadi Mana kotamu? katakan Bapak kasih. Mana? Ada kerja. Pak mohon izin Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Sedang Bedaki udah dengar? Dari mana dulu ini? Sedang Bedaki. Mohon izin ya Pak ya, biar sedang berdaki dulu ya Pak, karena suaranya jelas sekali yang dari Sege. Silakan Ibu dari Sege. Ya, izin Bu Gayu singkat aja saya terkait dengan rekomendasi daftar lokus. Di situ kan kembali kita pasti akan mencari bagaimana kita dapat di grade A kan seperti itu ya. Itu minimal 90% harus yang beresiko, keluarga beresiko ya, stunting. Kemudian juga menderita stunting. Nah, kemudian pelayanan yang rendah. Ini sangat tidak berhubungan nanti dengan kinerja OPD lainnya. Artinya pelayanan di Sedang Bedagai itu untuk pelayanan kesehatan ya, intervensi stunting itu sudah cukup baik. Tapi kalau seandainya kita buat di sini contohnya pelayanan stunting tidak cukup baik, akhirnya nanti kita masuk di penilaian menjadi nilai rendah. Bagaimana sebetulnya hubungan antara pelayanan kesehatan yang rendah ini dengan nilai tinggi untuk intervensi stunting? Tolong Bu dihubungkan, artinya gini, kan di situ kalau untuk dapat nilai A, pelayanannya rendah untuk menentukan lokusnya. Sementara di semua lokus kita pelayanan sudah baik, cuman belum kita kan lagi on proses kita nih penanganan stunting. Pelayanan kesehatan sudah baik gitu. Silakan Bu Gayu. Oke Ibu, terima kasih. Mohon izin dengan Ibu, siapa Bu? Dr. Bulan selamat kali, staf ahli Bupati Sedang Bedagai. Oh, Dokter Bulan ya Bu? selamat kali. Bulan Januari, Februari. Oh bulan ya Bu, oh ya. Dokter Bulan Simanung Kali ya. Oke Bu, terima kasih. Jadi ini Bu, yang dimaksud penentuan desa lokus tersebut tentu saja akan melihat dari analisa situasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kota. Nah, analisa situasi ini menggunakan form atau apa ya, alat, sudah ada alatnya itu, toolsnya itu ada master analisa situasi. Di situ sudah ditampilkan oleh masing-masing kabupaten kota daftar data jumlah balita stuntingnya berapa di masing-masing kota, di masing-masing kabupaten kota, kemudian data prevalensi stuntingnya berapa di masing-masing desa ya, di masing-masing desa atau kelurahan, kemudian data dari PK 21, data dari BKKBN atau dari Dinas KB ya, terkait dengan keluarga berisiko stuntingnya berapa di masing-masing desa atau kelurahan. Kemudian data cakupan layanan, ada 29 cakupan layanan dari masing-masing OPD. Nah ini kan kalau master arsip itu sudah oleh sistem gitu Bu. Nah nanti dari situ akan tersaring, otomatis akan tersaring daftar desa yang disarankan untuk dipilih menjadi desa lokus. Nah kalau master arsipnya benar, itu harusnya seperti itu. Nanti akan dihasilkan atau ditemukan desa-desa mana saja yang direkomendasikan untuk terpilih menjadi desa lokus. Untuk jumlah balita stunting, untuk prevalensi stunting, dan juga jumlah keluarga berisiko stunting, ini yang dipilih yang tinggi ya, yang kategori tinggi. Tapi kalau untuk cakupan layanan tentu saja yang dipilih kategori yang rendah. Yang dimaksudkan di sini tadi yang dinilai adalah jangan sampai penentuan desa lokus itu tidak mempertimbangkan 4 hal tersebut gitu.
Misalnya di kelurahan di kabupaten sedang Berdagwet hanya mempertimbangkan prevalensi stuntingnya saja, misalnya seperti itu kan. Mungkin masih ada kabupaten kota yang dalam penentuan desa lokus stunting hanya mempertimbangkan jumlah balita stunting saja atau prevalensi stuntingnya saja tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Bagaimana dengan cakupan layanannya, bagaimana dengan keluarga berisiko stunting yang jumlahnya 8 itu Bapak Ibu. Bu Gayu, Jadi kalau kita Bu Gayu izin, ya, artinya kita prevalensi stunting penentuan lokus nih ya Bu ya, prevalensi stuntingnya iya, kita dapat di angka 90, beresikonya di angka di 90, di satu lagi ya, terus kemudian pelayanan kesehatannya itu baik, itu bisa nggak itu nilainya di A tetap? Itu pertanyaan saya. Artinya gini, kita kan sudah ada pelayanan nih di masing-masing lokus yang akan kita tetapkan itu sudah ada pelayanan, karena kita kan di on proses nih. Nah kita katakan kalau pelayanannya mau rendah kan, artinya kan tidak ada touch ataupun tidak ada sentuhan kepada keluarga berisiko tadi kan gitu, tidak ada intervensi terhadap keluarga berisiko tadi. Ini sudah ada, namun memang stuntingnya belum teratasi di desa itu, sehingga kita rekomendasikanlah itu menjadi lokus stunting supaya intervensi stunting bisa masuk ke sana, kira-kira seperti itu Bu Gayu. Ya. Jadi intinya di sana cakupan layanannya sebenarnya sudah bagus semua gitu ya Bu ya. Sebenarnya sudah bagus gitu. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kalau cakupan layanannya sebenarnya di sana sudah bagus semua, tapi mungkin hal-hal yang lain masih tinggi ya. Mungkin kasus stuntingnya masih ada, kemudian prevalensi stuntingnya juga di beberapa desa masih tinggi gitu kan Bu, kemudian keluarga berisiko stuntingnya juga masih banyak dan kemudian ditetapkan menjadi desa lokus, itu juga tidak masalah gitu Bu. Artinya ini pertimbangan menentukan desa lokus kan diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing. Master ANSI hanya alat bantu gitu, alat bantu untuk mempertimbangkan penentuan desa lokus stunting. Tetapi nanti keputusannya tetap oleh kabupaten kota yang bersangkutan. Berapa desa lokus yang sanggup untuk diintervensi itu juga diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing. Bisa saja misalnya dari data Master ANSI itu dihasilkan 50 desa yang disarankan untuk menjadi desa lokus, tetapi kabupaten kota merasa mampu mengambil 70 atau 80 desa lokus stunting, itu boleh saja diperbolehkan seperti itu. Jadi nanti di hadapan tim penilai akan terjadi dialog atau diskusi atau perdebatan ya seperti itu. Dasarnya apa dalam penentuan desa lokus stunting? Kalau tim penilai akan berpedoman pada 4 hal tadi, gitu. Tapi keputusan berapa jumlah yang diambil itu diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing dengan alasan yang jelas, gitu. Misalnya dari Master ANSI direkomendasikan 40 desa, tapi hanya sanggup mengambil 20 desa lokus, ya itu tidak masalah. Mungkin anggarannya tidak mencukupi atau SDM-nya tidak mencukupi dan seterusnya. Nah itu diungkapkan saja oleh masing-masing kabupaten kota. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Gayu. Terima kasih. Ya baik Bu, terima kasih. Sabar bantu kok, bisa didengar kok. Coba ya Pak, silakan. Labuan Batu ya? Jadi kan Ya Bu, ada terdengar Bu. Ya silakan Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu Gayu. Sudah dapat dengar Ya Pak, silakan Pak. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Ya. Silakan Pak. Dengan Bapak silakan. Kalau berbeda Bu, nomor pirang putih. Ya Pak. Dengar Bu. Ya Pak, tapi mohon maaf Pak, saya kurang jelas namanya. Iya, kan. Pak, terang putih Bu. Terang putih. Oh, Bapak Rangkuti ya, Bapak Rangkuti ya. Dari Bapeda ya Pak ya. Kalau berbeda Bu ya. Silakan Pak. Ya Pak. Baik Pak. Ini sebagai masukan maupun pandangan ataupun
beberapa aspek-aspek lain lah gitu ya. Nah, kita memang sudah beberapa kita lakukan dan sudah dari aspek dari rencana aksi ya, dari 1 sampai 8 dari mulai ansih sampai dengan review itu sudah kita lakukan. Kemudian 8 aspek tadi kita sudah dikasih yang juga yang ingin kami pertanyakan ya, artinya semua kelengkapan administrasi oke, bisa kita lakukan. Namun tadi yang ada penilaian khusus capaian itu ya, dari SSD ya, penilaian survei itu. Apakah ini tentunya kan berdampak. Jadi kalau kita memang betul-betul ini administrasi yang bagus, tapi hasil di lapangan tak bagus, itu gimana kan Bu? Jadi ini memang ya jangan ada penilaian sebenarnya. Kita udah jelas kita lihat penilaian yang baik itu udah capaian preferensinya udah cukup bagus dan bahkan sudah memberi target. Dan kemudian kita juga sudah melaksanakan beberapa penghargaan pada pengguna expert. Pertama perusahaan kita adalah di pada perusahaan kita mengalami itu makanan, tambahan, bersih dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita pertanyakan karena kita lihat dari dana jauh kita juga diarahkan untuk tidak kesehatan Bu, terutama untuk penanganan satu stunting. Jadi untuk dana yang diarahkan di luar cukup besar sekali, hampir 50 miliar. Jadi jauh terasa kaki. Jadi tidak bisa kita alihkan di luar, harus kita berikan ke dinas kesehatan untuk penggunaan kesehatan hampir 50 miliar. Jadi tanyakan nanti kita berlomba terus. Artinya apakah ada intensif pada daerah ini dalam ajang penilaian kinerja. Jadi itu sebenarnya kan juga sudah memberikan pelanggaran pada seluruh perusahaan dalam penilaian intensif dan bisa itu gimana Bu? Terima kasih penilaian sampai. Ya udah nanti buka bersama. Kan buka bersama. Baik, terima kasih Bapak dari terkait dengan data teknologi kami ya Pak ya. Pak Topi, Bapak menyebutkan data SSD ini kalau dalam penilaian kinerja untuk indikator kita kami jelaskan tadi dari aksi 1 sampai aksi 8 itu tidak ada menilai terkait dengan hasil SSD ini Pak. Jadi itu yang dinilai adalah di aksi 7 itu tentang EPPDBM. Jadi data rutin atau surveillance ya, yang dilakukan oleh kabupaten kota dalam hal ini dinas kesehatan. Nah itu datanya cakupannya berapa dari sasarannya gitu. Itu pun tidak menilai berapa prevalensi stuntingnya atau jumlah balita stuntingnya berapa, itu juga tidak dinilai. Tapi yang dinilai adalah cakupan dari sasaran yang dicapai gitu. Kalau minimal 80% itu nilainya A. bukan yang ngomong. Itu Pak, dari sasaran yang ada. Kemudian tadi saya sempat menyinggung tentang peringkat. Itu memang saya mendapatkan informasi. Jadi di Provinsi Sumatera Utara untuk peringkat kabupaten kota itu akan ada beberapa kategori. Ini kemungkinannya ya Pak ya, ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori peringkat berdasarkan indikator penilaian kinerja dari 8 aksi tadi, ada 33 indikator. Itu peringkatnya dari total skor yang ada. Itu nanti ada Karena 30 itu ya? peringkat 1, 2, 3 atau mungkin ada harapan 1, 2, 3 ya karena kabupaten kotanya banyak. Ini saya belum mendapatkan informasi dari tim penilainya. Kemudian
konvergensi stuntingnya, ada juga dari hasil prevalensi stunting yang dihasilkan. Karena bisa saja ada kabupaten kota yang pelaksanaan 8 aksi konvergensi stuntingnya bagus, tapi mungkin prevalensi stuntingnya menurun tapi sedikit, mungkin seperti itu ya. Ada juga kabupaten kota yang udah luar biasa gitu, menurunkan 8 aksi konvergensi stunting, menurunkan prevalensi stunting, tapi pelaksanaan 8 aksi konvergensi stuntingnya mungkin kurang bagus gitu. Mungkin kelengkapan administrasinya nggak lengkap dan seterusnya ya. Jadi pada penilaian TK nilainya kurang bagus gitu. Nah itu kan diberi penghargaan khusus. Jadi seperti itu ya Pak ya, ada dua hal yang berbeda. Kemudian terkait dengan dari insentif kepada daerah-daerah yang berprestasi, ini sebenarnya di dalam juknis PK disebutkan bahwa provinsi juga seharusnya memberikan hadiah gitu ya pada kabupaten kota yang berkinerja bagus. Nah ini tentu saja kita serahkan kepada Provinsi Sumatera Utara hadiahnya apa gitu ya untuk PK tahun 2023 ini. Tapi minimal biasanya piagam penghargaan itu Pak, itu akan diberikan. Pernah sih ada wacana akan memberikan anggaran khusus dan seterusnya, tapi kurang tahu ya realisasinya kapan. Nah untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri sebenarnya sudah membuat juknis untuk penilaian terhadap kabupaten kota yang berprestasi maupun provinsi yang berprestasi. Nah ini sudah ada juknisnya, jadi ini kelanjutan dari TK. Jadi kabupaten kota yang hasil TK-nya bagus itu peringkat 1, 2 itu akan dilombakan lagi di tingkat nasional. Itu sudah ada juknisnya dan penghargaannya kurang lebih kan diberikan DID. Gitu. Arahnya ke sana. Nah tapi kami sendiri bolak-balik lagi kurang tahu ini akan direalisasikan kapan ini pelaksanaan ini. Gitu. Kalau sejauh ini sudah ada pemberian penghargaan, tapi ya baru berupa piagam kayaknya gitu ya dari Kemendagri, nanti memanggil lagi kabupaten kota yang berprestasi dari masing-masing provinsi, dipanggil lagi ke suatu tempat yang berkumpul dengan provinsi lainnya juga. Nah ini kalau tahun yang lalu hadiahnya masih berupa piagam penghargaan gitu, belum yang berupa DID. DID khusus stunting ya dalam kategori ini prevalensi stunting dan pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting. Mungkin itu ya Bapak jawaban yang bisa kami berikan. Jadi sebenarnya perhatian dan rencana ke arah sana sudah ada gitu, tapi ini realisasinya yang kami belum tahu. Baik Pak, terima kasih. Jadi mohon tetap semangat ya Pak, walaupun mungkin hadiahnya kurang sesuai harapan. Pak Bu, tapi kan kita gimana ya Bu ya, kalau kita lihat kerja ini kan sebenarnya banyak bukan biaya, istilahnya ada insentif apa namanya bukan kan ini kita lihat di kabupaten ya, kita tanya berharap terdahulu ya kan, jadi dahulu itu kita dia tidak kesehatan, jadi ya, kalau bisa ya dengan kelas juga dapat insentif banyak juga rekomendasi. Ya, iya Pak. Sebagai informasi tambahan, dulu di tahun-tahun sebelumnya pernah ada kabupaten kota atau wilayah-wilayah tertentu yang mendapatkan DID juga dengan kategori penurunan stunting. Tapi kami kurang tahu Pak itu dari sepertinya langsung dari Kementerian Keuangan dan katanya persyaratannya pun lebih banyak lagi gitu ya, antara lain harus memperoleh predikat BTP